di mana anjing James ini tiba-tiba datang ke rumahnya sambil membawa Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke, rasanya udah lama banget ya kita nggak bahas tentang kasus-kasus misterius, kasus-kasus orang hilang yang nggak terpecahkan. But tonight, we gonna make it. Jadi seperti yang teman-teman semua tahu, kalau aku personally sangat suka dengan kisah-kisah kasus-kasus orang-orang hilang atau kasus kematian yang misterius dan tidak terpecahkan. Mulai dari kronologi ceritanya, spekulasi dan teori gimana orang itu bisa hilang, dan kemana mereka menghilang, dan yang paling seremnya adalah penemuan jasad yang sangat membingungkan dan memunculkan banyak tanda tanya. Nah, di Mirror sendiri kita udah banyak banget bahas tentang kasus-kasus orang hilang, dan terakhir kita bahas tentang kasus hilangnya anak berusia 3 tahun yang bernama Jared Atadero. Nah, di pembahasan itu aku sempat menyinggung tentang David Paulides. Karena fakta tentang hilangnya Jared itu dikupas dan diinvestigasi langsung oleh si David dan ditulis dalam bukunya Missing 411. Now let me introduce about David Paulides. David Paulides adalah seorang mantan perwira polisi yang mengabdi selama lebih dari 20 tahun sebagai detektif di kepolisian San Jose di California, Amerika Utara. Dan sekarang David ini beralih profesi menjadi seorang investigator dan penulis buku, khususnya buku-buku yang berhubungan dengan true crimes. Nah, David sendiri udah banyak menulis buku berdasarkan investigasi yang dia lakukan bersama timnya, dan kebanyakan itu mereka mengupas tentang kasus-kasus orang hilang. Dan kalau misalnya kalian udah nonton video ini, di sana kita juga bahas kasus hilangnya Brandon Swanson, yang mana kasus itu juga ditangani oleh David Paulides dan tertulis di dalam buku Missing 411. Dan semua series buku Missing 411 ini diketahui udah mencatat lebih dari 2000 kasus orang hilang. Dan malam ini guys, kita akan membahas beberapa kasus-kasus orang hilang yang misterius dan tidak terpecahkan yang diinvestigasi langsung oleh David Paulides yang tertulis di dalam buku Missing 411. And now, before we do the exercise, The Mirror mode. Let's look at it. Kita mulai kasus pertama dengan menghilangnya Stephen Kubacki. Stephen Kubacki adalah seorang pria berusia 24 tahun yang hobi bermain ski di hutan dan gunung salju. Dan pada 20 Februari tahun 1978, dia bermain ski di daerah yang berdekatan dengan Danau Michigan. Nah, setelah dia sempat bermain beberapa lama, dia pergi ke pinggir danau dan melepaskan semua perlengkapan skinya untuk duduk dan beristirahat sebentar. Dan saat dia ingin berdiri dan kembali melanjutkan permainannya, tiba-tiba dia mati rasa, kedinginan, dan mulai bingung. Dia mencoba berjalan, tapi tiba-tiba dia pingsan di atas tanah bersalju. Tapi anehnya ketika dia terbangun lagi, dia sudah berada di kondisi alam yang sangat-sangat berbeda dari saat dia terakhir sadar. Dia terbangun saat musim semi, di tengah hutan di atas lapangan rumput, mengenakan pakaian yang bukan miliknya, dan di sebelahnya ada ransel, sepatu lari, dan kacamata hitam yang juga bukan punya dia. Dan ketika isi ransel itu dicek pun, itu juga bukan barang-barang dia, dan dia masih nggak tahu nih, ini barang siapa yang dia pakai. Tapi menyimpan dulu rasa bingungnya, dia mencoba mengenakan semua peralatan itu dan mulai pergi mencari kota terdekat. Dan ketika dia sampai di kota terdekat, dia mulai nanya nih ke warga-warga yang ada di sana, dia ada di mana saat itu. Dan semua warga mengatakan bahwa dia saat itu berada di Pittsfield, di Massachusetts. Yang mana jarak Pittsfield ini 1100 km dari tempat di mana dia terakhir berada, Danau Michigan. Nah, kebetulan Stephen ini ingat kalau paman dan bibinya ini juga tinggal di daerah Pittsfield. Akhirnya dia mencari alamat paman dan bibinya, dan ketika sampai di rumah paman dan bibinya, dia langsung ketuk pintu. Ketika pintu dibuka, paman dan bibinya langsung kaget, shock, nangis, dan langsung meluk si Stephen. Kenapa? Ternyata, paman dan bibi Stephen mengatakan kalau Stephen ini udah menghilang selama 14 bulan. 1 tahun 2 bulan. Kaget dan gak percaya, Stephen ini berusaha memastikan kalau kata-kata paman dan bibinya ini nggak ngawur, beneran. Dan Stephen menemukan koran di atas meja di rumah paman dan bibinya, dan ketika dilihat, memang benar pada saat itu jatuh pada tanggal 5 Mei 1979. Tepat 1 tahun 2 bulan sejak dia terakhir sadar. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada Stephen? Kemana dia menghilang selama 1 tahun 2 bulan itu? Jadi ceritanya pada tanggal 21 Februari 1978, 1 hari setelah pingsannya Stephen, beberapa kelompok penjelajah yang lewat di dekat pinggiran danau itu melihat ada perlengkapan ski milik Stephen yang tergeletak gitu aja, orangnya nggak ada. Dan ketika dicek, mereka menemukan 1 buah jejak kaki orang yang mengarah ke tengah-tengah danau. Nah, menemukan fakta itu, mereka berasumsi kalau si pemilik perlengkapan ini, si pemilik peralatan ini mungkin tenggelam di danau.
Karena itu mereka langsung nelpon polisi dan para tim pencari. Datanglah mereka semua dan dicarilah ke seluruh penjuru siapa orang yang memiliki peralatan ini. Tapi hasilnya nihil dan Steven nggak ditemukan. Sampai akhirnya 14 bulan kemudian, paman dan bibi Steven ini secara ajaib bertemu dengan Steven yang menghilang selama setahun 2 bulan itu. Padahal semua pihak keluarga Steven udah menganggap Steven ini meninggal dunia, udah nggak ada lah. Dan akhirnya karena hebohnya cerita tentang munculnya kembali Steven yang udah menghilang setahun 2 bulan ini, para wartawan langsung nyari Steven untuk minta keterangan lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi pada Steven selama dia menghilang. Tapi setelah diwawancara pun, Steven sendiri nggak ingat tentang apa yang terjadi pada dia selama dia hilang. Sedikit pun dia nggak ingat. Yang dia ingat adalah terakhir kali dia merasakan kebingungan dan mati rasa tadi. Nah, si Steven ini pun berusaha untuk belajar keras dan mendapatkan gelar dokter di psikologi untuk mengupas sendiri kasus yang terjadi sama dirinya. Jadi jangankan orang lain, Steven pun sampai sekarang dia masih nggak tahu apa yang terjadi sama dirinya. Nah, teori yang beredar tentang hilangnya Steven ini adalah diculik oleh alien. Karena zona hilangnya Steven ini ada di dalam zona segitiga Danau Michigan yang dipercaya oleh orang-orang Amerika sebagai tempat banyaknya kasus-kasus orang hilang. Dan nggak jarang juga warga-warga Amerika mengatakan kalau di sekitar segitiga Danau Michigan itu mereka sering melihat penampakan UFO atau pesawat alien. Ya meskipun ini satu kasus orang hilang yang pada akhirnya ditemukan dan selamat, tapi Steven membawa banyak teka-teki yang nggak bisa dipecahkan oleh orang-orang, bahkan polisi sekalipun. Menurut kalian gimana tentang kasus hilangnya Steven Kubacki? Komen di bawah. Kasus ini terjadi di sebuah area wisata yang paling dicari oleh para pecinta alam, yaitu Devil's Den State Park, yang terletak di Washington dekat West Fork. Di mana Devil Den State Park ini adalah hutan belantara seluas 2.500 hektar. Dan di dalamnya itu ada berbagai macam-macam keindahan alam seperti sungai, gunung, bukit, tebing, gua, air terjun, bahkan jurang. Bahkan kalau misalnya kita jalan lebih jauh ke dalam hutannya, kita bisa menemukan hewan-hewan buas kayak macan, beruang, dan lain-lain. Tapi walaupun begitu, banyak orang yang tertarik untuk melihat keindahan alam dari Devil's Den State Park ini. Mereka datang untuk piknik, untuk berkemah, untuk berkuda, untuk mancing, untuk panjat tebing, melihat air terjun, melihat gua. Pokoknya banyaklah spot-spot wisata yang sangat-sangat bagus. Nah, pada 17 Juli tahun 1946, salah satu keluarga yang datang adalah keluarga Van Alts yang datang ke sana untuk berlibur. Mereka membangun kemah dan menikmati suasana alam di sana sekeluarga. Dan pada siang harinya, putri mereka yang bernama Catherine, yang berusia 8 tahun, sedang mandi nih di sungai dengan baju renangnya tanpa alas kaki. Nah, Catherine ini di sana nggak main air sendirian, di dekatnya ada abangnya yang sedang memancing di sungai dangkal, dan ayahnya yang tetap mantau si Catherine dari kemah tempat mereka berada. Jadi jarak itu nggak terlalu jauh lah antara Catherine main dengan si abang dengan si ayahnya. Tapi entah kenapa, entah apa yang terjadi, ayah dan abang si Catherine ini lengah dikit aja, Catherine-nya hilang. Dia hilang gitu aja, nggak tahu pergi kemana. Nah, pada awalnya orang-orang ini satu keluarga mikir kalau Catherine ini mungkin masih main, cuma pindah tempat, nggak jauh juga. Jadi nggak ada rasa curiga nih kemana Catherine pergi. Tapi setelah ditunggu sampai 1-2 jam, sampai mereka manggil Catherine ini, Catherine-nya nggak juga keluar. Dia nggak ngejawab, dia nggak ngerespon. Nah, di sini keluarga Catherine udah mulai di titik panik. Akhirnya ayah Catherine langsung menghubungi pihak petugas taman untuk ikut bantu nyari si Catherine. Dan dibantu juga dengan pengunjung-pengunjung yang ada dekat sana, tapi tetap Catherine nggak ditemukan. Nggak ada jejak sedikit pun di mana Catherine berada. Sampai akhirnya pencarian Catherine ini berjalan selama 6 hari. 1 minggu nih orang-orang nyari Catherine kemana, tapi nggak juga ditemukan. Nah, pada saat itu, orang tua dan keluarga Catherine udah frustasi dan hilang harapan. Mereka langsung membayangin kalau ini anak mereka nggak akan selamat. Tapi ternyata pada 23 Juni 1946, Catherine secara mengejutkan ditemukan. Salah satu kelompok relawan yang ikut nyari Catherine secara tidak sengaja bertemu dengan Catherine yang keluar dari dalam gua dengan pakaian renang dan tanpa alas kaki seperti saat dia hilang, dengan muka yang tenang dan seakan-akan kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Nggak ada rasa takut sedikit pun. Dan dengan santai, Catherine ini melambaikan tangan ke kelompok orang-orang yang bertemu dengan dia itu sambil berkata, "Hai, ini aku." Selain ekspresinya yang membingungkan, hal yang sangat aneh adalah Catherine ini ditemukan di tempat sejauh 1.700 km ke dalam hutan belantara yang tadi itu tempat ngumpulnya hewan-hewan buas nih. Dan untuk sampai ke tempat itu, orang-orang dewasa, tim pencari ini harus melewati jurang, melewati batu yang curam, bebatuan tajam, tebing, sungai. Jadi itu bukan perjalanan yang gampang untuk seorang anak kecil 8 tahun tanpa alas kaki bisa nyampe ke tempat itu.
Dan gua tempat si Catherine ini keluar ada di ketinggian 182 meter di atas daratan tempat orang-orang biasa berada. Paham nggak? Jadi untuk sampai ke gua tempat si Catherine ini berada, kita harus naik dulu setinggi 182 meter. Baru bisa sampai di sana. Dimana untuk orang dewasa itu harus manjat gotong royong untuk sampai ke tempat itu, tapi entah kenapa ini anak-anak 8 tahun bisa sampai ke atas sana. Entah dia dibawa sesuatu atau apa, nggak tahu juga. Nah, ketika diperiksa lebih lanjut, kondisi tubuh Catherine itu, kakinya dua-duanya bengkak, seluruh tubuhnya terlihat ada bekas gigitan serangga, dan juga ada luka-luka goresan kecil dari ranting pohon. Jadi dia kayak melewati semak-semak gitu dan tubuhnya penuh luka. Tapi walaupun kondisi tubuhnya kayak gitu, dia sama sekali nggak terlihat kesakitan, sama sekali nggak terlihat menderita, bahkan kondisi tubuhnya itu jauh lebih baik dari yang orang-orang ini bayangkan. Dia tersenyum dan tertawa cukup riang. Seakan semua yang terjadi sama dia itu adalah pengalaman yang seru. Nah, saat Catherine diwawancara oleh David Paulides dan pihak kepolisian lainnya, dia bercerita kalau dia nggak ingat secara detail tentang apa yang terjadi sama dia selama 6 hari dia menghilang. Tapi yang bisa dia ingat adalah dia bertahan hidup di dalam gua itu dengan meminum air tawar dari mata air yang ada di dalam gua itu, dan dia hanya memakan buah beri yang tumbuh di sekitar gua. Tapi ketika para tim penyelidik ngecek buah-buah beri yang ada di sekitar gua itu, sebagian besar dari buah beri itu adalah buah beracun. Dan entah kenapa Catherine ini bisa memilih dengan tepat buah beri yang nggak beracun untuk dia makan. Seakan-akan kayak dia udah punya ilmu pengetahuan tentang alam, atau malah seakan-akan kayak dia diinstruksikan oleh seseorang tentang mana yang boleh dimakan atau mana yang enggak. Dan ada beberapa pernyataan aneh yang diucapkan oleh Catherine yang membuat para polisi dan para tim penyelidik ini bingung dan ngerasa kayak, maksudnya apa sih? Catherine mengatakan pada hari pertama dia menghilang, dia bisa ngelihat kemah atau tenda tempat keluarganya berada, tapi dia nggak bisa ngelihat keluarganya ada di sana. Jadi dia kayak ngelihat di perkemahan itu hanya tempat kosong, nggak ada satupun anggota keluarganya, makanya dia nggak balik ke sana. Dia mencoba untuk pergi nyari keluarganya. Dan anehnya Catherine juga tahu nih kalau orang-orang lagi teriak-teriak nyari dia lewat di depan gua, tapi ketika dia bersuara, ketika dia teriak manggil orang-orang itu nggak bisa ngedengar. Bahkan orang-orang itu juga nggak bisa ngelihat Catherine yang pada saat itu berdiri tepat di depan hadapannya. Aneh nggak? Pada hari pertama dia menghilang, dia sempat tidur di atas rumput hangat. Dan itulah kisah hilangnya Catherine Van Alt selama 6 hari dan ditemukan dalam kondisi yang cukup membingungkan. Dan sampai sekarang nggak terpecahkan tentang apa yang terjadi pada Catherine selama 6 hari dia menghilang. Tapi untungnya Catherine ditemukan selamat dan berjalan hidup normal sampai sekarang. Nggak tahu deh sekarang masih hidup atau nggak. Kalau aku pribadi membaca kasus ini, yang kebayang sama aku itu adalah Bigfoot. Kalau kalian tahu Bigfoot, sosok berbulu yang tinggi besar. Entah kenapa aku ngebayangin kalau Bigfoot ini tertarik sama Catherine dan membawa Catherine ke sarangnya di gua itu untuk menjadi teman. Dan mungkin karena dia ngelihat Catherine ini masih pengen balik sama keluarganya, akhirnya dia dilepaskan. Tapi Bigfoot adalah mitos, benar atau enggaknya aku nggak tahu. Jadi aku balikan ke kalian, menurut kalian gimana tentang kasus hilangnya Catherine? Apa teori kalian? Apakah dia diculik atau dilarikan oleh sesuatu? Coba komen di bawah. Next adalah kasus hilangnya Dennis Martin. Kasus ini terjadi pada 14 Juni tahun 1969, di mana Dennis Martin, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun, pergi jalan-jalan dengan ayahnya Bill Martin, kakaknya Douglas Martin, dan kakeknya William Martin. Mereka jalan-jalan ke sebuah tempat yang bernama Taman Nasional Great Smoky di Spencerville, Amerika Serikat. Mereka datang ke sana untuk berkemah, menikmati suasana alam, dan untuk belajar berburu. Nah, keesokan harinya di lokasi yang sama tempat mereka mendirikan tenda, mereka bertemu dengan seorang pengunjung lain dengan 3 anaknya yang seumuran dengan Dennis, berusia sekitar 6-7 tahun gitu. Dan si bapaknya ini minta izin sama Bill untuk mengizinkan Dennis bermain dengan 3 anaknya karena mereka sebaya nih, dan kayaknya cocok untuk bermain bersama. Akhirnya karena nggak curiga dan mainnya pun di dekat-dekat situ juga, akhirnya si Bill ini mengizinkan Dennis untuk bermain dengan 3 anak si bapak ini. Dan 4 anak kecil ini bermain petak umpet di satu titik yang lumayan dekat dari posisi kemahnya keluarga Dennis. Nah, ayah Dennis, Bill ini masih mantau si Dennisnya, jaga-jaga takutnya anaknya kenapa-napa. Nah, jadi cerita mereka main petak umpet nih. Nah, si Dennis ini adalah salah satu orang yang punya kesempatan untuk bersembunyi. Jadi mereka, anak-anak ini main petak umpet kayak biasanya, Dennis sembunyi, sampai pada titik di mana 3 anak si bapak tadi itu udah keluar, tapi Dennis masih belum keluar. Entah dia masih bersembunyi atau memang dia udah nggak ada. Nah, Bill ngeliat Dennis ini nggak juga muncul-muncul keluar, dia mulai punya firasat buruk dan dia mulai ikut mencari di mana Dennis berada. Nah, firasat udah makin buruk,
Akhirnya Bill udah mulai panik dan langsung berpikiran kalau Dennis ini pasti hilang. Akhirnya Bill, William, sama Douglas itu teriak-teriak manggil-manggil nama Dennis supaya Dennis ini keluar. Mungkin dia tersesat atau pergi terlalu jauh dan nggak tahu jalan kembali. Makanya mereka teriak-teriak manggil Dennis ini biar Dennisnya tahu nih kalau ini udah waktunya untuk keluar. Tapi ketika orang-orang ini mulai menyusuri semakin jauh, mereka hanya menemukan sepatu dan kaos kaki milik Dennis tergeletak di balik pohon. Nah, melihat itu, ayahnya Bill langsung panik, langsung histeris, dan dia udah kayak, kemana anakku, kemana anakku? Bill langsung manggil bala bantuan untuk mencari Dennis. Dan langsung aja pada saat itu, 1.300 personel, termasuk di dalamnya FBI, Green Berets, Park Rangers, dan para polisi ikut terjun membantu mencari Dennis Martin. Tapi seakan ditelan bumi, setelah dilakukan 2 bulan pencarian, Dennis nggak juga ditemukan. Dennis nggak ditemukan dan petunjuk yang bisa mereka dapatkan hanyalah sepatu dan kaos kaki milik Dennis. Nah, dalam investigasi pencarian Dennis, adalah satu keluarga yang menjadi saksi dalam kasus hilangnya Dennis. Pada hari itu, di sore harinya, seorang anak dengan ayahnya berjalan di bawah bukit, dan si anak nunjuk ke atas bukit sambil bilang ke ayahnya, "Pak, lihat, di sana ada beruang." Tapi waktu si bapak ngelihat ke atas bukit beruang yang dimaksud oleh si anak, si bapak ini ngelihat perawakan pria yang cukup tinggi, berbulu, sedang memanjat bukit sambil membawa sesuatu di pundaknya. Aduh, sumpah aku merinding. Gimana kalau yang ada di pundak si orang yang tinggi berbulu itu adalah Dennis? Aduh, sumpah aku merinding, Pak. Oh my god, Dennis. Hanya itulah saksi yang bisa memberikan keterangan dalam kasus ini. Sementara semua orang yang ada di sekitar area itu ketika ditanya, mereka nggak tahu dan nggak pernah ngelihat sosok perawakan Dennis. Sampai sekarang, Dennis masih belum ditemukan dan nggak tahu kemana Dennis berada. Nah, ini adalah satu kasus orang hilang yang cukup terkenal di dunia, tentang seorang gadis muda bernama Janet De Palma. Janet De Palma adalah gadis SMA berusia 16 tahun yang tinggal di daerah Springfield, New Jersey, Amerika. Pada tanggal 7 Agustus 1972, Janet pamit sama ibunya dengan alasan pergi ke rumah temannya yang kita sebut aja namanya Kathy. Ibunya tanpa curiga langsung mengizinkan dan Janet pun pergi. Tapi sampai malam harinya Janet nggak juga balik ke rumah dan ibunya pun mulai cemas. Nah, sama halnya dengan ibu-ibu yang lain, ibu Janet pasti langsung nelpon Kathy untuk nanya apakah Janet udah pulang atau belum. Tapi alangkah terkejutnya ibu Janet ketika Kathy mengatakan kalau Janet satu hari ini nggak pernah datang ke rumahnya. Yang artinya Janet berbohong dengan ibunya. Ibu Janet panik dan langsung keluar bertanya ke para tetangga apakah mereka ngelihat Janet sehari ini atau enggak. Ternyata nggak ada satupun dari tetangga yang melihat atau tahu kemana Janet pergi. Akhirnya pada waktu yang sama, ibu Janet langsung nelpon polisi dan membuat laporan orang hilang. Tim kepolisian langsung melakukan pencarian satu kota untuk nyari Janet. Tapi seperti yang bisa kalian tebak, mereka nggak menemukan sedikit pun petunjuk di mana Janet berada. Bahkan pencarian udah dilakukan selama 6 minggu, tetap mereka nggak dapat petunjuk apapun. Sampai 6 minggu kemudian, pada 19 September 1972, anjing peliharaan salah satu penduduk di sana, yang kita sebut aja nama tetangga ini James, di mana anjing James ini tiba-tiba datang ke rumahnya sambil membawa sepotong tangan bagian bawah yang diduga milik seorang wanita yang mungkin aja itu adalah Janet. Si James yang ngelihat nih anjing peliharaannya bawa satu potong tangan ke rumahnya, pastinya langsung shock dan langsung nelpon polisi untuk menginvestigasi itu tangan punya siapa. Dan kenapa bisa ditemukan di daerah pemukiman warga kayak gini. Dan ketika polisi datang, mereka langsung melakukan investigasi terhadap si tangan tadi, dan pintarnya anjing milik James langsung memberikan isyarat untuk ngikutin dia kemana dia pergi. Dengan kata lain, anjing James ini mencoba untuk menuntun para polisi ke tempat di mana dia menemukan tangan itu. Dan ternyata anjing James membawa mereka semua ke dalam hutan menuju ke sebuah tempat yang sangat-sangat aneh dan mengejutkan. Di tempat ini, polisi menemukan jasad seorang wanita yang tangannya itu sudah terpotong dan tubuhnya sudah membusuk. Jasad siapa itu? Yap, itu adalah jasad Janet De Palma. Jasad Janet ditemukan di atas tebing yang bernama Hodali Quarry Springfield. Dan anehnya, di sekeliling jasad Janet itu terdapat tengkorak dan tulang-tulang yang mengelilingi jasad Janet. Dan terlihat barang-barang aneh yang sepertinya tempat itu adalah tempat ritual pemujaan setan atau ritual persembahan gitulah dari sekte-sekte sesat. Dan ketika lokasi-lokasi itu diselidiki lebih lanjut, para polisi menemukan bangkai-bangkai hewan yang ditusuk ke pepohonan yang ada di sekitar tebing tempat jasad si Janet ditemukan. Dan semua orang yang melihat lokasi itu pastinya berasumsi kalau Janet ini mungkin dibunuh untuk dijadikan persembahan dalam ritual sekte sesat.
Karena memang pada tahun itu, daerah Springfield itu masih kental dengan ritual-ritual semacam itu. Dan mencengangkannya lagi, tebing tempat jasad Janet ditemukan, para warga itu menyebutnya sebagai The Devil Tooth atau gigi iblis. Sekarang aku tanya pendapat kalian tentang kasus hilang dan tewasnya Janet De Palma. Apakah itu memang korban dari sekte-sekte sesat? Atau ada alasan lain yang menjadi penyebab tewasnya Janet De Palma? Komen di bawah. So guys, itu adalah 4 dari 2000 kasus orang hilang dan kasus kematian yang sangat misterius, tidak terpecahkan, yang terjadi di Amerika dan diinvestigasi langsung oleh David Paulides, kemudian ditulis dalam buku Missing 411. Yang beberapa korbannya ditemukan hidup, beberapa tewas, dan sebagian besar tidak ditemukan. Aku harap kita bisa belajar sesuatu yang baru dari kasus-kasus ini, untuk selalu waspada dengan posisi kita, atau keluarga kita di lingkungan luar, berhati-hati di setiap waktu, berdoa kemanapun kita pergi, minta keselamatan dari Tuhan, dan jaga diri masing-masing, karena nggak bisa dipungkiri ada banyak banget orang-orang gila di muka bumi ini guys. Mereka yang psikologi dan mentalnya sakit, cenderung bisa membahayakan orang-orang. Untuk itu, stay safe, always pray and be careful. So, sampai sini, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dan ketika dicek, mereka menemukan sekelompok orang ini berasumsi kalau si pemilik barang-barang ini mungkin tenggelam di danau. Ini mungkin tenggelam di Dan ketika lokasi itu diinterogasi. Dan ketika ketika diperiksa lebih lanjut, kondisi tubuh Catherine itu. Tapi uniknya, ketika dicek buah beri atau lingkungan yang ada di gua itulah. Dan satu lagi pernyataan aneh yang diungkapkan oleh Catherine adalah.